Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu berusaha untuk patuh dan taat pada ajarannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Dadang Solihat SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, serta teman-teman seperjuangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Winnie Wahdaniah. Di sini saya selaku moderator dan juga pemateri keempat, dan bersama ketiga rekan saya, yaitu yang pertama Dewi Patikasari sebagai pemateri pertama, kedua Devria Nugraha sebagai pemateri kedua, ketiga Dinda Khairatul Ummah sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi pendampingan sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskannya. Mohon disimak, dan apabila ada yang perlu dicatat, maka catatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Patikasari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendampingan sosial. Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti 1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi. 2. Memobilisasi sumber daya setempat. 3. Memecahkan masalah sosial. 4. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti 1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi. 2. Memobilisasi sumber daya setempat. 3. Memecahkan masalah sosial. 4. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Baik, saya Dinda Khairatul Ummah akan sedikit menjelaskan tentang peranan pekerja sosial. Yang pertama, fasilitator. Dalam literatur pekerja sosial, fasilitator disebut juga pemungkin. Fasilitator sebagai bertanggung jawab untuk membantu klien mampu dalam menangani tekanan situasional dan atau transisional. Dan strategi-strategi yang dapat dicapai yang pertama adalah pemberian harapan, pengurangan penolakan, dan
ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan personal dan aset-aset sosial. Pemilihan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. Pengertian ini didasari oleh visi pekerja sosial itu sendiri, bahwa setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien atau usaha-usaha pada diri. Kalau misalkan masyarakat memang ingin sebuah perubahan, itu pasti terjadi bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kita sebagai pemberdaya masyarakat hanya bisa mengajak, memberi harapan atau memberi fasilitas untuk memberdayakan masyarakat, dan pasti kemajuan atau perkembangan itu ya pasti datang dari si masyarakat tersebut. Dan peranan pekerja sosial adalah hanya memfasilitasi dan memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya adalah broker. Broker adalah broker dalam pengertian umum adalah orang yang memperjualbelikan saham atau surat-surat berharga lainnya di pasar modal. Atau broker juga adalah seorang perantara yang memperjualbelikan barang-barang berharga ataupun saham ataupun surat-surat lainnya punya orang lain. Dia jual kembali karena dia tahu bagaimana keadaan pasar modal tersebut, sehingga si klien yang menyewa broker tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, tidak jauh berbeda dengan peranan pekerja sosial sebagai broker di konteks pendampingan sosial ini, yakni dalam broker pendamping sosial. Pendamping sosial itu harus tahu mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya, menjadi sangat penting dan memenuhi keinginan kliennya. Nah, itu untuk memberdayakan masyarakat gitu. Dan 3 prinsip utama broker adalah mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber masyarakat yang tepat, mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten, mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien. Dan peranan sebagai broker mencangkup menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa dan mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, ada 3 kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan atau linking barang-barang dan jasa, good and service, dan pengontrolan kualitas atau quality control. Menurut Tenterson, Jorgensen, dan Hermantes. Nah, linking adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking juga tidak terbatas hanya memberi pertunjukan kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi perkenalan klien dan sumber-sumber relevan atau sumber-sumber yang tepat. Ya, seperti kayak sebagai dalam peranan pekerja sosial dalam memberdayakan suatu masyarakat ini, seorang broker harus bisa menghubungkan, kayak kita udah tahu potensi masyarakat tersebut, dan kita sebagai penghubung
untuk memberdayakan masyarakat kita, masyarakat gitu. Selanjutnya adalah good service. Good service itu bisa dikatakan pelayanan yang nyata ya, dan mencangkup pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien. Pelayanan lembaga yang semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan, dan lain-lainnya juga. Untuk selanjutnya adalah quality control. Adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam proses ini diperlukan monitoring yang terus-menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saatnya. Oke, selanjutnya adalah mediator. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Nah, mediator itu sebagai orang yang ketiga yang menjembatani antara orang pertama dan kedua. Saat orang pertama dan kedua sedang terjadi konflik, kita mediator atau orang ketiga akan menjembatani agar tidak ada konflik. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai solusi menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, kita ambil sisi tengahnya. Nah, hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pembela. Dalam pendampingan sosial, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sosial sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai advokat atau pembela. Peranan pembela ini merupakan salah satu praktek pekerja sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Menurut Susantio, peranan pembela dibagi menjadi dua, yaitu advokasi kasus atau advokasi dan advokasi kausal. Menurut Dubois dan Milley dan Versones, Georgeson dan Hermendes. Nah, apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien, maka apabila seorang pekerja sosial yang melakukan pembelaan terhadap untuk klien atau untuk secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Atau advokasi kasus. Nah, untuk advokasi kausal atau pembelaan kausal terjadi di mana klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu, melainkan sekelompok anggota masyarakat. Nah,
Rothblatt memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial. Yang pertama adalah keterbukaan, membiarkan berbagai pandangan untuk berbagai pandangan untuk didengar. Jadi mendengarkan pandangan dari sudut si klien, sudut dari orang lain, ataupun dia mengambil kesimpulan sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah perwakilan luas, mewakili semua perilaku yang memiliki kepentingan dan membuat pembuatan keputusan. Selanjutnya adalah keadilan, memiliki sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berada dapat diketahui sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya pengurangan permusuhan, mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan ketersinggungan. Selanjutnya informasi, selanjutnya pendukungan, dan yang terakhir adalah kepekaan, yaitu mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi yang lainnya. Selanjutnya adalah pelindung. Oke, ini yang terakhir. Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peranan sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Bidang tugas 1. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. 2. Penguatan pendampingan berperan sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, perlindungan. Peran ini dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Yang keempat, pendukungan. Itu mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pendampingan sosial, namun di sini saya akan membahas tentang strategi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu atau segala hal, kita tentunya tidak akan terlepas dari strategi. Nah, strategi ini akan mendukung kita, akan membuat kita mencapai tujuan dan harapan yang kita impikan. Misalkan seperti ini. Kita itu mempunyai target ya, bahwa misalkan di kelas saya harus juara, misalkan gitu. Nah, tentunya untuk mencapai keberhasilan itu, yaitu kita menjadi juara di kelas, tentunya kita mempunyai berbagai macam strategi. Nah, dengan strategi ini tentunya kita akan lebih mudah untuk mencapai keinginan kita. Misalkan strateginya itu dengan cara lebih giat belajar, meningkatkan daya pembelajaran kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan yang lain sebagainya yang menunjang untuk mencapai strategi tersebut. Keinginan. Nah, sama halnya dalam pendampingan sosial. Nah, dalam pendampingan sosial ini juga tentunya diperlukan strategi-strategi khusus yang akan membuat tujuan kita itu tercapai. Nah, strategi pendampingan sosial merupakan cara atau metode yang tepat dalam pendampingan sosial. Nah, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan dan tujuan.
Nah, adapun strategi-strategi yang efektif dalam proses pendampingan sosial ini, yaitu diantaranya yang pertama, mempelajari norma dan value yang berlaku di masyarakat. Nah, setiap suku tentunya memiliki budaya dan karakter yang berbeda dengan yang misalnya, orang Solo dan orang Yogya dianggap memiliki karakter lemah lembut dan sungkan. Berbeda sekali dengan orang Batak atau Makassar, bahkan dengan sesama suku Jawa, namun tinggal di Jawa Timur. Dan Madura yang dikenal memiliki karakter yang keras dan tegas. Pengenalan terhadap karakter ini akan membantu kita untuk membantu berinteraksi secara tepat dan benar. Seorang pendamping sosial ini juga selain memiliki norma, dia harus memiliki value masyarakat. Nah, value terkait dengan kaidah perilaku, stereotip, kepercayaan, bahkan bahasa. Nah, sebagian masyarakat kita mengenal model bahasa basa-basi. Sementara kelompok masyarakat lain lebih suka dengan bahasa yang langsung atau sering disebut juga sebagai to the point. Nah, ketika berada di dalam masyarakat, norma dan value ini harus benar-benar dikuasai. Terlebih terhadap dengan psikologi masyarakat kampung yang dikenal sulit menerima gagasan baru atau perubahan baru. Tidak mudah diajak untuk menentukan kebutuhan dan kesenangan atau basic need-nya, serta sungkan untuk dapat diajak berkumpul. Hal yang harus senantiasa kita ingat sebagai agen dalam perubahan masyarakat adalah jangan pernah mengenalkan gagasan kepada orang yang baru dikenal. Nah, untuk langkah kedua adalah melakukan komunikasi secara apik. Nah, level komunikasi ini dibagi dalam masyarakat dapat dibagi ke dalam 5 level interaksi, yaitu diantaranya yang pertama komunikasi interpersonal, yaitu model komunikasi tatap muka. Nah, diantaranya yaitu komunikasi ini harus dilakukan lebih dari 2 orang. Kemudian kedua, komunikasi massa, yaitu model komunikasi dengan menggunakan sarana komunikasi massa sebagai perantaran seperti handphone, jejaring sosial, semacam Facebook atau Twitter. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi publik, contohnya seperti kampanye. Lalu kemudian selanjutnya yaitu komunikasi kelompok seperti FGD. Dan yang kelima, melakukan komunikasi organisasi, contohnya dengan komunikasi internal. Nah, untuk langkah ketiga adalah mencari metode komunikasi yang tepat sesuai dengan objek komunikasinya. Nah, di sini terdapat 3 model, yaitu yang pertama, komunikasi jangka pendek. Nah, contohnya komunikasi jangka pendek ini hanya merupakan ajang perkenalan. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi jangka menengah, lalu komunikasi jangka panjang. Nah, isinya adalah untuk menjadi pemilih PKS atau disebut juga orang-orang ini adalah loyal, kader, dan simpatisan. Nah, target utama dari komunikasi jangka panjang adalah floating mass.
Nah, selain ketiga model komunikasi dengan pembagian seperti di atas, masih banyak lagi terdapat model komunikasi lain, yaitu mengunso atau komunikasi dengan cara menggunakan imbalan seperti derajat pangkat, hemat, dan semat. Nah, langkah yang keempat yaitu langkah uang. Nah, langkah ini dikembangkan oleh Antonio Gramsci, yaitu counter culture terhadap mainstream. Nah, lebih dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, atau populer dengan istilah civil society. Nah, langkah ini bisa dilakukan oleh NGO dengan menggunakan dua metode, yaitu diantaranya pertama PRA atau Participation Rural Appraisal. PRA adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan, dan bukan sekedar objek dari pembangunan. Metode selanjutnya yaitu metode PAR atau Participation Action Research. Nah, PAR atau Participation Action Research adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif, melakukan pembebasan masyarakat dan belenggu dan ideologi relasi kekuasaan atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Dengan demikian, sesuai istilahnya, PAR memiliki 3 pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu pada metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, warga, dan atau anggota komunitas pelaksana PAR-nya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.